Sebelum kita lanjut ke soal-soal nasionalisme, kita harus paham tentang nasionalisme. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randy Altunsina. Di video kali ini, bagi kalian yang belum ujian SKD, di sini akan kuberikan contoh soal-soal SKD untuk sekolah kedinasan, khususnya soal-soal TWK materinya nasionalisme. Karena dari kisi-kisi BKN ada materi nasionalisme. Di sini akan kuberikan contoh-contoh soal tentang nasionalisme dan pembahasannya agar kalian bisa lebih belajar lagi dan paham lagi tentang nasionalisme agar kalian bisa lulus ujian SKD sekolah kedinasan. Sebelum lanjut ke video ya, bantu aku aja untuk like video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal-soal nasionalisme, kita harus paham tentang nasionalisme. Oke, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai suatu bangsa atau negara sendiri. Oke, itu intinya. Dan nasionalisme di Indonesia yaitu adanya kebangkitan nasionalisme, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasionalisme di tahun 1908. Oke. Sumpah Pemuda di tahun 1928, yaitu dalam ikatan suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Oke. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Oke, itu tentang sedikit nasionalisme. Oke, kita lanjut aja ke soal-soal nasionalisme. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasari pada. Oke, jawabannya adalah E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Kenapa? Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia digawangi oleh koloni Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini adalah hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh. Oke, jawabannya adalah B. Kaum terpelajar. Kenapa? Karena hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Oke, jawabannya adalah B. Kaum terpelajar. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperkenalkan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat, yaitu adalah pada saat Sumpah Pemuda. Jawabannya C. Karena pertama kali lagu Indonesia Raya ini diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang ini menjadi lagu nasional Indonesia. Oke, jawabannya adalah C. Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke soal yang keempat. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah, yaitu jawabannya A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Oke, jawabannya A, yaitu penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan adalah usaha yang dilakukan oleh negara
sebagai alat atau wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika, yaitu jawabannya adalah A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Oke, ius soli ini adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir pada wilayah dari suatu negara. Oke, dan ius sanguinis ini adalah hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Oke, jadi ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam, yaitu berikut ini yang termasuk definisi dari nasionalisme kecuali. Oke, jawabannya adalah E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Oke, ini kecuali pengertian dari nasionalisme, yaitu ini adalah pengertian dari revolusi masyarakat. Oke, perubahan sosial masyarakat secara cepat pada sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pengertian dari revolusi masyarakat. Oke, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah. Oke, jawabannya adalah D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Ciri-ciri nasionalisme ini adalah salah satunya bangga terhadap bangsa dan tanah air. Oke, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan adalah, yaitu jawabannya adalah C. Nasionalisme kewarganegaraan. Oke, bentuk nasionalisme di mana negara mendapatkan partisipasi aktif dari warga negara berdasarkan kebenaran politis di mana nasionalisme kewarganegaraan. Oke, jawabannya adalah nasionalisme kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban dikenal dengan nama. Oke, jawabannya adalah B. Patriotisme. Patriotisme ini adalah sikap yang timbul dari rasa cinta dan berani terhadap tanah air untuk rela berkorban demi tanah air. Oke, jawabannya adalah B. Patriotisme. Oke. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa belajar lagi tentang nilai-nilai nasionalisme dan kalian bisa lulus SKD Sekolah Kedinasan. Kalau ada pertanyaan tentang ujian SKD atau Sekolah Kedinasan, komentar aja di bawah video ini dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, dan akan kudoakan kalian lulus menjadi taruna Sekolah Kedinasan. Aku Randy Altomansina. Sampai jumpa. Bantu aku juga untuk follow Instagram aku, yaitu Randy Altomansina. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi seputaran CPNS atau Sekolah Kedinasan. Kalau ada pertanyaan tentang seputaran CPNS atau Sekolah Kedinasan, kalian bisa komentar aja di bawah video aku ini dan bisa DM langsung di Instagram aku Randy Altomansina. Bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, follow Instagram aku. Terima kasih buat kalian. Semoga kalian lulus menjadi taruna Sekolah Kedinasan.